Tahukah Anda, sebagai aparatur sipil negara, kita berkewajiban untuk memenuhi profil standar yang ditetapkan pemerintah. Hal ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang mengatur bahwa manajemen ASN adalah berbasis meritokrasi. Hal ini berarti pengelolaan SDM harus memperhatikan 3 hal, yakni kecocokan kualifikasi personal dengan tugasnya, terasahnya kompetensi yang menunjang pegawai sehingga mampu bekerja secara baik dan benar, serta terpenuhinya hasil kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk menjaring profil preferensi kompetensi, Biro SDM Kemendikbud diberi mandat untuk melakukan asesmen preferensi kompetensi pegawai melalui metode online yang memenuhi pengukuran valid dan objektif. Valid artinya persoalan-persoalan yang diberikan sudah tepat mengukur aspek yang telah ditentukan. Dan objektif artinya semua pegawai mendapatkan perlakuan pengukuran yang sama, baik secara proses maupun standar. Hasil asesmen diolah atas dukungan dan rekomendasi profesional, sehingga menjadi laporan yang siap dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pengembangan organisasi dan pegawai. Laporan tersebut telah diserahkan kepada masing-masing pimpinan Satker untuk dikoordinasikan penyampaiannya kepada seluruh pegawai. Maka, pimpinan dan pegawai di tingkat Satker wajib memahami dengan baik informasi dalam dokumen hasil asesmen preferensi kompetensi agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Apa itu preferensi kompetensi? Preferensi kompetensi adalah modal dalam diri pribadi yang berupa dorongan-dorongan, sifat-sifat, serta nilai-nilai untuk menampilkan kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang ditetapkan organisasi. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, yang termasuk dalam kompetensi manajerial adalah integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Sedangkan standar kompetensi sosial kultural adalah perekat bangsa. Setelah memahami arti preferensi kompetensi, terdapat 2 kategori penilaian dalam hasil asesmen preferensi kompetensi, yakni memenuhi dan kurang memenuhi. Memenuhi artinya modal dalam diri pribadi berupa dorongan-dorongan, sifat-sifat, dan nilai-nilai sudah memadai untuk menampilkan kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang ditetapkan organisasi. Kurang memenuhi artinya modal dalam diri pribadi berupa dorongan-dorongan, sifat-sifat, dan nilai-nilai kurang memadai untuk menampilkan kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang ditetapkan organisasi. Dalam hal ini, pegawai lebih membutuhkan dukungan dari rekan atau atasan berupa bimbingan, pemberian kesempatan, dan pengalaman untuk membangun kompetensi tersebut. Mari kita simak contoh ini agar dapat lebih dipahami. Ketika seorang pelaksana dinyatakan memenuhi preferensi kompetensi integritas, maka dia sudah terdorong untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Tapi, ketika seorang pelaksana dinyatakan kurang memenuhi, maka dia perlu diingatkan oleh pimpinan tentang peraturan agar perilakunya konsisten dalam menerapkan nilai, norma, dan etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Dan contoh berikutnya. Ketika seorang pelaksana dinyatakan memenuhi preferensi kompetensi pelayanan publik, maka dia sudah terdorong untuk mengikuti standar pelayanan publik. Tapi, ketika seorang pelaksana dinyatakan kurang memenuhi, maka dia perlu diingatkan oleh pimpinan agar konsisten dalam mengikuti standar pelayanan. Maka, apakah pegawai yang hasil asesmennya memenuhi sudah pasti kinerjanya baik? Dan apakah pegawai yang hasil asesmennya kurang memenuhi pasti kinerjanya kurang memuaskan? Perlu menjadi catatan bahwa hasil asesmen
tidak dapat diperbandingkan dengan kinerja karena merupakan dua hal yang berbeda. Ketika hasil asesmennya memenuhi dan kinerjanya pun baik, artinya seorang pegawai telah mendapatkan kesempatan untuk membuktikan potensinya dalam kerja nyata. Sebaliknya, ketika hasil asesmennya memenuhi namun kinerjanya belum baik, artinya seorang pegawai belum mendapatkan kesempatan untuk membuktikan potensinya dalam kerja nyata. Itu penting bagi atasan memberi umpan balik dan menagih kontribusi pegawai tersebut karena pada dasarnya ia berpotensi untuk memberi hasil kerja yang lebih baik. Bagi seorang pegawai, hasil asesmen ini bermanfaat untuk memenuhi profil diri sebagai penggambaran kebutuhan pengembangan diri yang sesuai. Sekarang, ayo kita lihat lebih lanjut tampilan dari dokumen hasil asesmen. Halaman cover, halaman pengantar, halaman gambaran profil preferensi kompetensi, halaman kesimpulan, dan halaman saran pengembangan. Tidak sulit kan untuk memenuhi profil standar sesuai amanat pemerintah? Karena manfaatnya sangat besar bagi diri kita baik sekarang maupun di masa depan. Sekarang, ayo kita semua berpartisipasi dalam program pengembangan terencana dengan belajar mandiri atau mengikuti aktivitas yang telah difasilitasi oleh organisasi. Ingat, pengembangan diri yang ideal adalah yang diawali dari keinginan dan komitmen pribadi untuk menjadi lebih baik.